Perkenalkan, saya Charles Christian, peserta pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 18. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk merenung bersama, sekaligus merangkum pembelajaran pada video 1, 2, dan 3. Mari kita bayangkan sejenak, bagaimana jika sebuah instansi pemerintah berjalan tanpa data yang akurat, tanpa koordinasi yang efektif, dan tanpa manajemen kinerja yang adaptif. Tentu hasilnya adalah pelayanan publik yang lambat, kinerja organisasi yang tidak optimal, bahkan bisa menurunkan kepercayaan masyarakat. Dari narasi pertama kita belajar tentang pentingnya akuntabilitas kinerja, bahwa laporan tahunan tidak cukup hanya administratif, tapi juga harus benar-benar mencerminkan capaian dari indikator utama, bahwa sistem digital dan pertanggungjawaban publik harus diperkuat agar transparansi bukan sekedar jargon, melainkan nyata dirasakan oleh masyarakat. Narasi kedua dan ketiga mengingatkan kita pada aspek manajemen risiko. Di tengah tingginya arus wisatawan mancanegara di Labuan Bajo, risiko seperti antrian panjang paspor, data intelijen yang tidak akurat, hingga rendahnya pemahaman aturan keimigrasian bisa menghambat tujuan organisasi. Dengan metode USG, Urgency, Seriousness, Growth, kita memahami bahwa risiko terbesar ada pada minimnya pemahaman masyarakat dan pelaku pariwisata terkait peraturan-peraturan keimigrasian. Inilah yang melahirkan inovasi Desa Binaan Keimigrasian, sebuah program edukasi berbasis komunitas dengan pendekatan 6M, Man, Money, Material, Machine, Method, and Management. Dari semua pembelajaran tersebut ada satu benang merah yang dapat kita tarik. Kepemimpinan berbasis data, outcome oriented, dan konsisten melakukan evaluasi adalah kunci menghadapi tantangan. Inovasi, sinergi, kelembagaan, keterbukaan informasi, hingga penerapan reward and punishment, semuanya bermuara pada tujuan yang sama, membangun pelayanan publik yang lebih baik. Bayangkan jika setiap instansi pemerintah di Indonesia berkomitmen memperkuat akuntabilitas, membangun hubungan kelembagaan yang kokoh, serta menerapkan manajemen risiko secara nyata. Hasilnya bukan sekedar peningkatan kualitas layanan, melainkan juga kepercayaan publik yang lebih kuat, bahkan citra Indonesia yang lebih positif di mata dunia. Inilah esensi dari pembelajaran yang saya rangkum, bahwa pelayanan publik yang prima bukanlah pilihan, melainkan suatu keharusan. Dan Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas dapat menjadi panggung bagi kita untuk menunjukkan bahwa tata kelola keimigrasian Indonesia mampu sesuai dengan standar internasional. Bersama, mari kita wujudkan transformasi pelayanan publik dari imigrasi Labuan Bajo untuk Indonesia, dan dari Indonesia untuk dunia. Sekian dan terima kasih.